Gegel induksi yang timbul karena perubahan luas penampang loop. Nah, contohnya gambarnya begini. Nah, ceritanya di sini ada sebuah kawat yang kita lengkungkan sehingga membentuk seperti U begini. Ini kita buat jadi loop dengan cara kita menempatkan sebuah kawat yang lain yang saya warnai hijau ini, yang bisa digeser-geser, bisa ditarik ke kanan maupun bisa digeser ke kiri. Jadi loop ini loopnya ya, bisa mengalami perubahan luas. Katakanlah loop ini yang panjang dari sini sampai sininya L, ini X. Nah, di sini ada medan magnet B. Ini B-nya arahnya kemana kalau silang-silang? Silang-silang atau cross berarti dia meninggalkan mata kita ya, sehingga yang kita lihat ekornya. Artinya ini arahnya menuju ke depan kita, berarti ke bidang gambar. Meninggalkan mata menuju bidang gambar. Nah, kemudian si kawat ini tadi kan bisa kita geser-geser ya. Katakanlah kita buat dia jadi bergerak. Kita geser katakanlah ke arah sini nih. Cepat V, dengan kecepatan V, ditarik seret begitu. Nah, maka akan menyebabkan, nah gini, kita geser ke sana tadi, yang tadi di sini menjadi di sini. Karena bergerak, maka akan timbul arus kan ya. Nah, sebelumnya ketika dia bergerak, berarti kan di sini loopnya jadi silang-silangnya tambah banyak. Medan magnetnya masuk, meningkat. Karena dia meningkat, maka loop ini berusaha defense dia. Dia mempertahankan diri dengan cara membuat medan induksi yang arahnya melawan medan semula, medan asal yang ada ini. Karena medan asal arahnya menembus bidang gambar, menjauhi mata kita, maka medan induksi yang timbul atau yang diciptakan, dibangkitkan oleh si loop, dia melawan dengan cara menuju ke mata kita. Nah, ini menuju mata kita berarti yang kita gambar sebagai titik-titik ya, dot ya. Masih ingat ya? Nah, ini medan yang timbul ini. Ini B induksinya. Kemanakah arah arusnya? Arah arus yang mengaliri si kawat ini, mari kita gunakan aturan tangan kanan. Karena ini kawat, berarti tanganmu melengkung ya. Silahkan, tangan kananmu melengkung. Kita ikuti arah medan yang dia menuju ke mata kita. Berarti jari-jari empatnya kamu pelengkungkan dan tujukan ke arah matamu. Berarti gini. Ya, katakanlah gini. Ini menuju ke mata kita. Sehingga jempolnya jadinya ke arah, ini medan induksi ya. Jangan lupa tangan kanannya itu medan induksi, bukan medan asal. Sehingga ini arusnya jempolnya ke sana. Berarti arusnya arahnya ke atas, melewati si kawat ini dan naik ke atas. Ini secara gambar. Lalu bagaimana dengan gegel induksinya? Sebesar apa atau besaran apa saja yang mempengaruhinya? Maka kita urai. Gegel induksi tadi persamaannya adalah min, secara umum ya, N d flux per dt. Karena ini loop kita, simpalnya, loopnya, lilitannya hanya satu loop nih, nggak ada lilitan-lilitan, maka boleh saja ini langsung kamu buat sama dengan 1, sehingga gegel induksinya jadi min, satunya nggak usah ditulis ya. D flux per dt. D flux tadi adalah D B A cos theta per dt. Maka gegel induksinya sama dengan min. B ini adalah medan asal. Pasti diketahui berapa Tesla begitu, ini yang cross orange ini. Karena dia diketahui, maka nilainya kan tidak berubah. Keluarin aja. Dia nilainya tetap. Lalu cos sudut itu adalah sudut antara si permukaan, tegak lurus permukaan dengan medan. Nah, medannya kan ini yang silang maupun yang titik ini ya. Artinya
lurus menembus bidang, lalu tegak lurus permukaannya kan ya, loop ini juga tegak lurus bidang ya, menembus bidang juga. Maka medan menembus bidang, si normalnya atau tegak lurus permukaan juga menembus bidang, maka sudutnya sama dengan 0 ya, sehingga cos 0 berapa? 1 kan? Nah, karena cos 0 1, ini sama dengan 1, ya buang aja. Maka sisanya adalah B-nya udah keluar, cosnya 1, dA per dt. Maka gegel induksi sama dengan B kali D. A ini adalah luas penampang si loop. Luas penampang karena ini bentuknya adalah persegi panjang, maka L kali X, panjang kali lebar ya, L kali X per dt. Kemudian gegel induksi sama dengan min B. L-nya adalah panjang kawatnya ini. Apakah panjang kawatnya selama proses ini mengalami perubahan? Tidak, dia nilainya tetap, maka kita keluarkan. Nah, sisanya adalah dx per dt. Apakah x-nya ini berubah ketika proses ini terjadi? Iya, karena berubah maka kita turunkan. Turunan dari panjang per waktu atau perubahan panjang per perubahan waktu, perubahan jarak per perubahan waktu. S per T. Siapakah S per T? Iya, V. Sehingga gegel induksinya menjadi min B L V. Nah, ini adalah gegel induksi yang terbentuk pada proses ini. Dengan B adalah medan asal, satuan Tesla. L ini adalah panjang kawatnya, satuannya meter. Dan V adalah kecepatan gesernya si kawat. Dah, ini kasus khusus yang sering muncul di soal. Gegel induksi sama dengan min B L kali V. Kita coba lihat contoh soalnya ya. Suatu rangkaian kawat QRST dalam zona medan magnet yang kuat medannya sebesar 0,5 Weber per meter persegi. Berarti Tesla ya, 0,5 Tesla ini nih. B-nya 0,5 Tesla atau Weber per meter persegi. Dan arahnya masuk bidang kertas, ini ya, cross masuk bidang. Bila pada rangkaian tersebut terdapat kawat AB, ini kawat AB ini yang lebarnya 50 cm. Ini lebarnya 50 cm. 50 cm berarti 0,5 meter L-nya. Kemudian dan digeser ke arah kanan dengan kecepatan 4 meter per sekon. V-nya 4 meter per sekon ke kanan. Maka gaya gerak listrik dan arahnya yang ditanya adalah gegel induksinya dan arahnya kemana. Berarti arah arusnya ya, arah arus induksinya naik atau turun dari B ke A atau A ke B. Nah, ini baru saja kita bahas. Maka tadi kita langsung pakai yang akhir. Gegel induksi adalah min B L V. Jadinya gini kan? Maka min B-nya ada 0,5 Tesla, L-nya 0,5 meter, V-nya 4. Ya sudah, langsung selesai. Setengah, seperempat dikali 4 min 1 volt. Nah, berarti besarnya gegel induksi adalah 1 volt. Min ini bukan berarti arah 1 voltnya, tetapi ini untuk menunjukkan hukum Lenz tadi, bahwa gegel induksinya itu menciptakan medan magnet yang arahnya berlawanan dengan perubahan flux. Nah, sekarang kita cari dulu menggunakan aturan tangan kanan, kita cari arah dari medan induksinya. Karena ini digeser ke kanan, ini kayak contoh kita tadi ya, kan jadinya ke sini nih. Sehingga ininya bertambah,
fluksnya bertambah. Karena fluksnya bertambah, si loops berusaha untuk mengurangi medan dengan cara dia bikin medan tandingan yang arahnya berlawanan. Arahnya berlawanan berarti ya titik-titik. Karena titik-titik berarti kita gunakan tangan kanan kita tadi. 4 jari-jari masuk ke ini, titik-titik berarti menuju ke mata kita. Menuju ke mata kita berarti gini tadi ya. Nah, mantap. Sehingga ini adalah arah arusnya. Ini arah medannya masuk ke mata kita. Dah fix, berarti arus induksinya adalah ke atas. Ini arah arus induksinya. Sehingga kesimpulannya arah arus induksi ke atas, yaitu dari B ke A. Selesai. Ini adalah cara untuk mengerjakan soal semacam ini. Nah, kemudian setelah ini kita akan membahas tentang aplikasi dari induksi elektromagnetik, yaitu pada generator dan transformator.